Halo sahabat belajar kelas 3. Hari ini kita akan mempelajari tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada subtema ini kita akan mempelajari pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang sila kedua Pancasila menghargai perbedaan suku dan agama. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Lambang rantai menunjukkan hubungan antar individu, yang dilakukan secara adil dan beradab, sehingga menjadi lebih kuat. Berikut pengamalan nilai-nilai sila kedua dapat diamalkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, lebih jelasnya dapat dibaca di buku. Contohnya membantu korban bencana alam. Manusia diciptakan dengan karakteristik individu yang berbeda-beda, yakni berbeda suku dan berbeda agama. Agar kita mampu saling mengenal, saling belajar, dan saling menghargai dan menghormati agar tercipta kerukunan. Menghargai perbedaan memiliki banyak manfaat, sebagai berikut. 1. Mempererat persatuan dan kesatuan. 2. Memberikan rasa aman dan tenteram. 3. Terhindar dari perselisihan. 4. Terhindar dari perpecahan. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2. Wawancara. 3. Membaca nyaring. 4. Isi bacaan. 5. Membuat cerita berdasarkan gambar. Pertumbuhan pada manusia biasanya ditandai dengan pertambahan tinggi, besar, dan berat. Pada mulanya, manusia hanyalah seorang bayi, selanjutnya, bayi akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai berikut. 1. Makanan bergizi seimbang. 2. Kesehatan. 3. Rekreasi, istirahat, dan olahraga. Untuk penjelasannya sobat belajar dapat membaca di buku. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dilakukan oleh untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Informasi yang didapatkan kemudian dibuat sebuah laporan yang terperinci, sesuai dengan fakta, dan mudah dipahami oleh pembacanya atau orang lain. Isi sebuah bacaan dapat diketahui dari ide pokok tiap paragraf penyusunnya. Untuk menentukan isi bacaan, dibutuhkan ketelitian dalam membaca seluruh paragraf. Dan kita dapat berbagi informasi tersebut dengan membaca nyaring. Saat membaca nyaring, kita harus memperhatikan ketepatan lafal dan intonasi. Sebuah cerita menarik dapat dibuat berdasarkan gambar, dengan caranya. Pertama, kita harus mengamati kegiatan pada gambar. Selanjutnya, kita dapat membuat kalimat yang sesuai dengan gambar. Kalimat-kalimat yang sudah dibuat kemudian disusun dalam bentuk paragraf utuh hingga membentuk cerita. Pada mata pelajaran matematika ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan angka ribuan.
Penjumlahan dan pengurangan merupakan salah satu operasi hitung dalam matematika. Kita dapat menggunakan cara bersusun pendek dan panjang. Perhatikan contoh berikut ini. Penjumlahan angka ribuan. Contoh soal berikut ini. 4, 4, 3, 5 dijumlah dengan 2, 2, 4, 6. Terdapat dua cara penyelesaiannya, yaitu A. Cara bersusun panjang. 4435 sama dengan 4000 plus 400 plus 30 plus 5. 2246 sama dengan 2000 plus 200 plus 40 plus 6. Dijumlah hasilnya adalah sama dengan 6000 plus 600 plus 70 plus 11. Sama dengan 6000 plus 600 plus 80 plus 1. Sama dengan 6681. B. Cara bersusun pendek. 4, 4, 3, 5. Dijumlah dengan 2, 2, 4, 6. Posisi di satuan, 5 ditambah 6 hasilnya 11, maka tulis 1 simpan 1 di puluhan. Posisi di puluhan, 1 simpanan ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 8, maka tulis 8. Posisi di ratusan, 4 ditambah 2 hasilnya 6, maka tulis 6. Posisi di ribuan, 4 ditambah 2 hasilnya 6, maka tulis 6. Pengurangan angka ribuan. 5753 dijumlah dengan 2338. Caranya adalah kondisi 3 tidak dapat dikurangi 8, maka 3 meminjam 10 dari 50 di depannya. Jadi 3 ditambah 10 sama dengan 13. Lalu 13 dikurangi 8 hasilnya 5. 5 dipinjam 1 sama dengan 4. Maka 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya kita akan belajar tentang gerakan tari lemah dan kuat. Ada bermacam-macam gerak pada tari, meliputi gerakan kepala, badan, tangan, dan kaki. Berdasarkan banyak dan sedikitnya tenaga yang digunakan, gerak dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gerak dengan tenaga lemah, ringan. Adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. 2. Gerak dengan tenaga kuat. Adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Anggota tubuh yang dapat digerakkan, yaitu kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerak kepala adalah menoleh, mengangguk, dan menggeleng. Mata pelajaran pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Permainan kombinasi merangkak, berjalan, melompat, dan berlari. Kombinasi variasi gerakan merangkak lakukanlah dengan temanmu. Caranya adalah, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Permainan kombinasi berjalan, melompat, dan berlari dilakukan secara kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang anak. Anggota kelompok di barisan pertama berjalan pelan kemudian melompat ke arah lubang ban pertama sampai di ban terakhir, kemudian kembali ke garis start. Kelompok yang paling cepat menyelesaikannya keluar sebagai pemenangnya.